Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Strongville, Ohio, Amerika Serikat. Sebuah mobil melaju kencang, hampir 100 mil per jam, sebelum akhirnya menabrak dinding beton yang kokoh. Benturan itu begitu keras hingga menewaskan 2 orang penumpang dan membuat 1 orang lainnya mengalami luka parah. Awalnya semua orang mengira ini hanyalah kecelakaan tragis. Namun, seiring waktu dan penyelidikan berjalan, satu persatu fakta mulai muncul. Dan dari semua bukti itu, terungkap kebenaran yang jauh lebih gelap, bahwa tabrakan itu tidak terjadi begitu saja. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Tiga orang terlibat dalam tragedi mengerikan itu adalah Mackenzie Shirilla, Dominic Russo, dan Devin Flanagan. Mackenzie dan Dominic adalah sepasang kekasih. Mereka telah bersama selama 4 tahun, meskipun hubungan mereka sering putus nyambung. Mackenzie bahkan sempat tinggal di rumah keluarga Dominic. Dia dikenal sebagai gadis populer di sekolah, aktif di media sosial, dan punya ribuan pengikut. Saat kecelakaan itu terjadi, Mackenzie baru berusia 17 tahun, masih duduk di bangku SMA. Sedangkan Dominic berusia 20 tahun dan Devin 19. Keduanya baru saja lulus dari sekolah yang sama. Pada 30 Juli 2022, sekitar pukul 10:15, ketiganya pergi ke rumah seorang teman bernama Kelly untuk merayakan kelulusan. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan ke rumah teman lain bernama Paul untuk menghadiri pesta. Sekitar pukul 11 malam, mereka tiba di sana dan baru meninggalkan tempat itu menjelang pagi, sekitar pukul 5:30. Mackenzie yang menyetir, Dominic duduk di depan, dan Devin di kursi belakang. Awalnya semua terlihat biasa saja, sampai di sebuah persimpangan, tiba-tiba mobil melesat sangat cepat dan menghantam gedung beton di kawasan industri. Pukul 6:15 pagi, seorang pejalan kaki melintas dan melihat mobil yang hancur dan segera menelpon 911. Pukul 6:30, polisi datang. Dominic dan Devin ditemukan tewas di tempat. Sementara Mackenzie masih bernapas, tak sadarkan diri dan kakinya masih menekan pedal gas. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Polisi mulai menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Awalnya semua tampak seperti kecelakaan biasa. Mackenzie diketahui memiliki penyakit bernama POTS, gangguan saraf yang bisa membuat penderitanya pusing atau pingsan tiba-tiba. Selain itu, ia juga diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang. 2 hal inilah yang awalnya dianggap sebagai penyebab kecelakaan. Namun, ada satu hal yang membuat polisi ragu. Tidak ditemukan tanda pengereman sama sekali. Hanya bekas ban yang berbelok tajam ke kanan. Entah itu upaya Mackenzie untuk mengendalikan mobil atau Dominic yang mencoba merebut kemudi. Masyarakat ikut berduka, bukan hanya untuk Dominic dan Devin, tetapi juga untuk Mackenzie yang kehilangan kekasihnya. Penggalangan dana pun dilakukan untuk pemakaman dan pengobatan Mackenzie. Beberapa hari kemudian, kondisi Mackenzie mulai membaik. Ia menjalani beberapa operasi dan akhirnya diperbolehkan pulang. Namun seminggu kemudian, pada 6 Agustus 2022, polisi menerima laporan dari ayah Mackenzie. Saat petugas tiba, Mackenzie sedang bertengkar dengan ayahnya. Dia marah karena tidak diizinkan menghadiri pemakaman Dominic. Sang ayah khawatir. Dia merasa kondisi mental putrinya belum stabil dan menilai Mackenzie perlu evaluasi psikologis. Sejak saat itu, Mackenzie sering mengunggah foto-foto kenangan bersama Dominic di media sosial dan membuat altar bagi kekasihnya. Tapi beberapa minggu kemudian, publik mulai mempertanyakan sikapnya. Dia kembali aktif di media sosial, tapi unggahannya justru membuat orang heran. Mackenzie mulai membual tentang obat-obatan terlarang, berkata kalau dirinya bisa mengkonsumsi sebanyak apapun dibandingkan orang lain dan masih hidup, memamerkan barang-barang mewah dan menghadiri pesta pertamanya setelah kecelakaan. Orang tuanya sempat membela, mengatakan Mackenzie berhak bersenang-senang setelah apa yang dialaminya. Namun video lain bermunculan.
memperlihatkan Mackenzie mengemudi ugal-ugalan, melaju kencang, bahkan sambil merokok. Hingga akhirnya orang tua Dominic datang ke kantor polisi, membawa sebuah video dari ponsel anak mereka. Video yang direkam 10 hari sebelum kecelakaan, dan isinya benar-benar mengubah segalanya. Dalam video itu, Mackenzie terlihat marah besar, mengancam Dominic agar membuka pintu. Bukti tambahan berupa pesan teks juga ditemukan, yang menunjukkan Mackenzie mengancam akan membunuh Dominic. Sejak itu, kasus dibuka kembali, bukan lagi sebagai kecelakaan, tapi sebagai dugaan pembunuhan berencana. Polisi memanggil teman-teman mereka yang ada di pesta malam itu. Beberapa mengatakan bahwa Mackenzie sempat menawarkan obat-obatan terlarang, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Lalu keterangan mengejutkan datang dari mantan pacar Mackenzie dan kakak Dominic. Mantan pacarnya mengaku hubungan mereka singkat, hanya 1-2 bulan, sebelum Mackenzie berselingkuh dengan Dominic. Namun sang mantan dan Dominic tetap berteman baik. Dia menggambarkan Mackenzie sebagai gadis yang emosional bahkan gila. Menurutnya kecelakaan itu bukan kebetulan, tapi percobaan bunuh diri yang gagal. Ia juga menambahkan, Mackenzie suka dengan hal-hal mistis, bahkan pernah membaca mantra agar Dominic tidak bisa meninggalkannya. Kakak Dominic memperkuat pernyataan itu. Ia menjelaskan bahwa setiap kali mereka bertengkar, Mackenzie selalu mengancam akan bunuh diri. Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mackenzie bahkan memukul Dominic di jalan tol. 1 hari sebelum tragedi, Dominic menelpon ibunya. Suaranya panik, meminta dijemput karena takut. Dalam panggilan itu, terdengar Mackenzie berteriak dan mengancam akan menabrakkan mobil yang mereka tumpangi. Saat akhirnya dijemput oleh teman keluarga, Mackenzie kembali memukul Dominic di depan mereka. Pada bulan November 2022, penyidik menemukan sesuatu yang tak terduga. Dari data ponsel Mackenzie, diketahui bahwa beberapa hari sebelum kecelakaan, dia berkendara di jalan yang sama 7 kali menuju gedung yang sama tempat mereka menabrak. Seolah-olah dia sedang berlatih rute itu. Dengan bukti yang begitu kuat, polisi akhirnya menangkap Mackenzie pada 4 November saat usianya 18 tahun. Orang tuanya menolak karena saat itu mereka sedang tidak bersama Mackenzie. Tapi polisi menegaskan kalau Mackenzie sudah dewasa dan semua sudah sesuai prosedur. Dalam persidangan, penyidik memaparkan semua bukti dan meminta bantuan para ahli untuk merekonstruksi kejadian, karena Mackenzie mengaku tidak mengingat apapun sebelum tabrakan. Hasil forensik menunjukkan pedal gas ditekan penuh selama beberapa detik tanpa ada jejak pengereman. Mobil pun dipastikan dalam kondisi normal. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil itu sempat berbelok pelan dan menyalakan lampu sen sebelum tiba-tiba melaju kencang menabrak dinding. Tim pembela mencoba berargumen, mungkin sendal Mackenzie tersangkut pedal gas atau dia kehilangan kesadaran karena penyakitnya. Tapi penyidik menolak. Semua bukti menunjukkan tindakan itu disengaja. Pada Agustus 2023, Hakim Pengadilan Umum Wilayah Cuyahoga menyatakan Mackenzie bersalah atas 12 dakwaan, termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan dengan kendaraan bermotor, penyerangan berat, dan kepemilikan narkoba. Ia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup yang dijalankan bersamaan, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Putusan ini memicu perdebatan di masyarakat. Apakah Mackenzie benar-benar berniat membunuh atau kondisi mental dan emosionalnya membuat tragedi ini tak terhindarkan? Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.